Iya, untuk BNPT itu sebenarnya juga terjadi pro kontra ya, terutama Hmm. banyak juga yang mengusulkan supaya BNPT itu dibubarkan saja. Kenapa begitu? Karena selama ini banyak yang menilai ya, justru BNPT itu terkesan ya memecah belah bangsa dengan menarasikan kelompok masyarakat itu terbelah menjadi kelompok yang ini radikal, moderat, fundamental. Kita Iya. kan sudah pernah ya memahami atau mencermati hasil penelitian dari BNPT itu tentang apa itu masjid yang radikal, kan itu kan? Hmm. Iya. Kemudian kampus yang radikal, ya termasuk dosennya itu radikal dan tidak, kan itu kan? Ada juga ini pesantren yang juga Radikal. dikatakan radikal. Ini kan berarti ada upaya, dalam tanda kutip nih, ada upaya untuk memecah belah masyarakat atau bangsa kita ini dengan narasi radikal-radikal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suasananya black and white. ini hitam putih, Prof. Ya. Iya, karena memang gini, Prof. Beberapa waktu lalu eh, viral ya ucapan potongan cuplikan video dari Prof. Said Akil ya, Said Akil Hmm, Siroj. Dalam rangka ternyata ketika ditelusuri itu BNPT yang mengadakan rapat koordinasi nasional atau ya. Rakornas di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT. Hmm, Nah, itu di bagian gugus tugas pemuka agama. Di situ ada banyak ya, salah satunya Duta Damai Dunia Maya dan Duta Damai Santri ya, pada Selasa akhir Desember kemarin tanggal 27 ini berkumpul di lapangan Biwara kantor pusat BNPT Republik Indonesia di Sentul Bogor, Prof. hmm. Nah, namun yang menariknya itu, Prof, ya, yang viral di forum itu Iya. ini video ucapan dari Prof. Said Akil Siraj. Nah, potongan videonya seperti ini. Saya ingin mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya, Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Inpres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya. tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung Inpres dari Presiden. Impres. Terima kasih, itu saya dulu. Oke. Ya, baik, Prof. Kira-kira apa nih, Prof, tanggapan Prof Suteki terhadap ucapan Said Akil di video tersebut terkait apa beliau itu mengatakan bahkan merekomendasikan ya Ya. pelarangan aliran Salafi, Wahabi atau aliran Khilafah katanya. Gimana, Prof? Iya, saya sudah melihat video itu ya. Saya ulang-ulang ya untuk memastikan bahwa ini video tidak hoax gitu ya. Saya kan juga Betul. takut kalau ini video hoax, tapi beberapa saya pahami itu sudah menyebar juga di medsos ya. Apakah itu Hmm, di media juga termasuk dalam ini media online ya. ya. Dan pemberitaan-pemberitaan di media mainstream itu juga saya kira sama ya. Saya mendapati itu dan saya menyatakan itu asli ya, videonya asli ya, tidak Hmm, hoax atau tidak diedit begitulah. Nah, dalam hal ini saya merasa heran saja ya dengan pernyataan Kiai Said Agil Siroj yang konon itu paham terhadap agama, juga mazhab-mazhab ya, sekalian kitab-kitabnya kan. betul. Nah, menurut saya tidak selayaknya ya orang yang paham agama, tetapi juga yang tadi saya katakan mazhab-mazhab dan aliran, bahkan sebagian itu sebagai sebagian ajaran Islam itu menyatakan sikap yang menurut saya itu menista mazhab ya, atau Hmm, bahkan tadi saya katakan itu adalah sebagian dari ajaran Islam. Wahabi, Salafi ya, itu kan hmm, aliran dalam agama Islam, sedangkan khilafah itu kita pahami sebagai ajaran Islam ya, terkait dengan hmm, fikih siasah yang diakui oleh
semua mazhab ya dalam Islam, apakah itu Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali. Nah, justru kalau kita lihat perkembangan di Indonesia itu kan mengenai Syiah itu mestinya kita lihat itu ya, ada pernyataan dari MUI kalau tidak salah itu, atau kesepakatan ulama ya, beberapa ulama itu menyatakan mestinya itu sebagai aliran yang apa namanya dilarang mestinya ya di dunia, maksudnya di Indonesia itu. Nah, kalau saya perhatikan itu ya, lalu kita patut bertanya ya, di mana nalar semua itu? Kenapa kok yang tadi terutama ya kita bicara soal Salafi, kemudian juga Wahabi, dan tadi soal ajaran Islam tentang khilafah itu yang ada di dalam beberapa mazhab fikih ya, itu kenapa kok malah justru dikatakan itu supaya dilarang? Nah, itu menurut saya kan juga sesuatu hal yang tidak nalar. Bahkan kalau untuk khilafah itu kenapa disebut dengan khilafah HTI itu loh. Itu khilafah itu ajaran Islam secara umum yang tadi 4 mazhab semuanya mengajarkan atau mengakuinya di situ. Kenapa justru disebut dengan mazhab bukan itu, disebut sebagai khilafah HTI. Nah, pertanyaan kita kan apakah khilafah itu ajaran HTI? Kan bukan. Nah, HTI itu kan hanya mendakwahkan khilafah sebagai ajaran Islam, itu saja. Jadi prinsip saya heran dengan pernyataan beliau itu. Oke, ada keheranan besar ya, Prof. Ya. Terlebih kemudian di cuplikan video ini juga Said Akil itu mengaitkan HTI dan bom di Bandung yang kemarin, Prof. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bisakah logika pengaitan itu digunakan? Bagaimana kalau misalnya dalam pandangan hukum itu seperti apa tinjauan pengaitan seperti itu, Prof? Bahkan menurut saya itu justru ini pernyataan yang sesat ya, atau boleh juga ini penalaran yang tidak logis dan linier, menghubungkan ajaran Islam khilafah yang juga didakwakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia ya, dengan meledaknya bom di Bandung. Itu kan tidak ada hubungannya. Bahkan menurut saya ini fitnah yang luar biasa terhadap umat Islam. Nah, logika hukumnya kan itu menurut saya tidak nyambung tadi. Bahkan seandainya ini HTI itu masih mempunyai legal standing, itu HTI dapat mengajukan atau menuntut Kiai Haji Said Akil Sirot di muka pengadilan dengan tuduhan fitnah. Nah, tapi kan kita ketahui ya bisa aja itu, tapi kan HTI sudah dalam hal ini dicabut badan hukumnya dan saya kira tidak memiliki legal standing lagi. Standing, ya. Ya. Kira-kira apa, Prof, catatan? Ini kan mengingat udah mulai berganti tahun, Prof. Selama pengamatan jenengan di 2022, 2021 dan sebelumnya, apa catatan kritis Prof Suteki terhadap BNPT dan juga tokoh-tokoh pendukung BNPT ini, Prof? Iya, untuk BNPT itu sebenarnya juga terjadi pro kontra ya, terutama banyak juga yang mengusulkan supaya BNPT itu dibubarkan saja. Kenapa begitu? Karena selama ini banyak yang menilai ya, justru BNPT itu terkesan ya memecah belah bangsa dengan menarasikan kelompok masyarakat itu terbelah menjadi kelompok yang ini radikal, moderat, fundamental. Kita kan sudah pernah ya memahami atau mencermati hasil penelitian dari BNPT itu tentang apa itu masjid yang radikal, kan itu kan. Kemudian kampus yang radikal, ya termasuk dosennya itu radikal dan tidak, itu kan. Ada juga ini pesantren yang juga dikatakan radikal. Ini kan berarti ada upaya, dalam tanda kutip nih, ada upaya untuk memecah belah masyarakat atau bangsa kita ini dengan narasi radikal-radikal itu. Nah, sedangkan menurut kita ini kan radikalisme itu jenis kelaminnya aja tidak jelas ya. Sering kita katakan tuh lentur dan obskur, yang cenderung itu mendiskreditkan umat Islam. Jadi menurut saya ya pendukung-pendukungnya dan ini menurut saya juga perlu mengevaluasi lagi lah ya, termasuk BNPT itu sepak terjangnya. Kenapa kalau kita lihat itu justru terkesan memecah belah bangsa ya, bukan menyatukan dengan tadi membuat narasi-narasi yang ini moderat, ini radikal dan seterusnya itu. Terkait tokoh-tokohnya, Prof, tokoh-tokoh pendukung? Nah ya, tokoh-tokoh mendukung itu harus mengevaluasi diri. Jadi termasuk dalam hal ini ya Kiai Haji Akil Sirot itu yang ya memang
Tadi saya katakan pro kontra itu selalu ada lah ya, Iya, selalu iya. ada. Tetapi yang tadi saya sebutkan itu, yang kontra itu ya meminta supaya tokoh-tokoh yang mendukung BNPT itu supaya mengevaluasi diri setidaknya ya BNPT itu jangan dipakai sebagai alat untuk ya sarana untuk ngebuk Memecah belah. lawan-lawan politik dan juga Oke. memecah belah bangsa itulah. Baik, baik. Prof, tapi kondisi sekarang itu benar apa yang jenengan sampaikan tadi dan singgung di Hmm. pernyataan sebelumnya. Hmm. Karena sekarang ini seolah kita itu hanya diberi dua pilihan, Prof. Ya. Kamu jadi Muslim moderat atau kue radikal ya. Ya. Ya kan hanya ada dua itu, Prof, sekarang ini. Betul. Terus nih, ya ini bagaimana pandangan Prof Sutegi dengan latar sekarang yang seperti itu, Prof? Iya, kalau kita lihat radikal itu kan selalu ya menyasar umat Islam. Tidak menyasar ada umat Nasrani, Hindu atau Hmm. Buddha atau enggak pernah ada. Menyasarnya ke umat Islam. Sementara itu Islam tidak mengenal radikal dan moderat. Ini kan narasi yang dibikin oleh para orientalis barat ya supaya ya tadi Hmm. tujuannya untuk memecah belah bangsa itu. Oke. Nah, ini anehnya yang tadi saya sebut kenapa justru ada lembaga yang memetakan ya mana moderat, Hmm. mana radikal dan itu tadi kita sinyalir itu justru memecah belah masyarakat dan bangsa kita. Nah, Islam ya Islam itu maksud saya itu. Menjalankan Hmm. syariat Islam itu sebagaimana perintah Allah dan juga tuntunan Rasulullah, para sahabat dan juga ulama itu tidak dikatakan sebagai orang yang radikal karena memang istiqomah atau istilahnya itu konsisten ya terhadap ajaran agama. Ya, menurut saya itu justru apa ya dikatakan jalan yang lurus gitu ya. Jadi Hmm. jalan yang lurus dalam beragama. Narasi radikal moderat itu tadi saya sebutkan sebagai narasi yang orientalis barat ya, narasi sekular, komunistik ya untuk tadi mengadu domba umat dalam hal ini adalah umat Islam itu sendiri. Nah, jika menjalankan agama secara benar, kemudian lurus ya, dijuluki oleh pemerintah atau pihak lain itu sebagai radikal itu ya, maka saya sarankan umat Islam jangan gentar dan Hmm. tetaplah pada jalan yang lurus ya. Lebih baik dijuluki radikal ya daripada harus meninggalkan ibadah, syariah dan juga dakwah. Nah, saya kira Hmm. prinsip yang harus diambil umat Islam itu ya saya sering tulisan-tulisan saya terutama di Universitas Online di Ponorogo itu saya sematkan selalu di situ life oppress or rise up against. Jadi ya hidup tertindas atau bangkit melawan. Nah, umat Islam itu harus berani ya melawan Hmm. kezaliman kalau itu dizalimi ya atau ditindas atau dihinakan. Jika umat Islam bersatu, maka apa? Prinsipnya tidak akan mudah untuk dikalahkan. Tapi kok bagaimana, Prof? Kalau sekarang itu kan kita itu ditakut-takuti dan banyak juga yang takut gitu. Nah Apa itu, pandangan jadi? ya, takut itu kan manusiawi, Mas. Iya, iya. Tetapi rasa takut itu akan hilang ketika kita merasa berada di jalan kebenaran. Hmm. Dan itu memang ya bahkan kalau hidup itu mau progresif kan ada dua cara. Yang pertama adalah punya keberanian dan yang kedua apa? Yaitu punya jiwa vigilante atau Vigilant, mujahid. vigilant. Jadi Hmm. braveness and vigilance. Kalau dua ini tidak ada ya sudah lewat. Kita selalu ingin di zona nyaman, sedangkan di zona nyaman itu tidak selalu dalam prinsip kebenaran. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton di sesi video ini ya terkait dengan BNPT yang mengadakan rapat koordinasi dan juga video dari ucapan Syed Akil Siraj yang viral ya. Ya, Terima prinsipnya kasih kita ya. prihatin lah ya, prihatin dengan pernyataan beliau itu. Karena itu justru dan juga sikap dari BNPT itu menurut saya justru memecah belah umat dan memecah belah bangsa. Berpotensi besar di situ. Oke, baik. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan. Tetap jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.